Saudara-saudaraku terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Minggu 27 September 2020. Minggu biasa yang ke-26. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudaraku, bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 21 ayat 28 sampai 32. Salam sukacita, semoga saudaraku semua dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk selalu bahagia. What do you think? There was a man who had two sons. He went to the first and said, "Son, go and work today in the vineyard." "I will not," he answered. But later he changed his mind and went. Then the father went to the other son and said the same thing. He answered, "I will, sir." But he did not go. Which of the two did what his father wanted? The first. They answered. Jesus said to them, I tell you the truth. The tax collectors and the prostitutes are entering the kingdom of God ahead of you. For John came to you to show you the way of righteousness, and you did not believe him. But the tax collectors and the prostitutes did. Even after you saw this, you did not repent and believe him. Injil menjelaskan kepada kita bahwa anak pertama itu adalah para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi yang pada mulanya berkata ya kepada bapaknya, tetapi kemudian tidak mentaatinya. Mereka mendengarkan khotbah dan pewartaan Yesus, tapi hati mereka tertutup, tidak berubah dan bertobat. Sedangkan para pemungut cukai dan para pelacur adalah seperti anak kedua, yang berkata tidak kepada bapaknya, tapi kemudian menurutinya dan pergi bekerja. Mereka tadinya tidak taat kepada Allah, tetapi setelah mendengar khotbah Yesus, mereka bertobat. Hidup mereka berubah. Saudaraku terkasih, peringatan Yesus masih sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini. Kadang kita merasa suci, merasa baik, dan selalu benar. Karena itu tidak butuh pertobatan. Banyak yang aktif dan terlibat dalam kehidupan menggereja, dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, dimanapun mereka selalu terlibat. Mungkin karena setiap hari terlibat dalam pelayanan gereja dan masyarakat, merasa sudah baik dan suci, sehingga tidak membutuhkan pertobatan dan perubahan. Kelompok itu yang Yesus sebut sebagai orang Farisi dan para ahli Taurat, yang merasa sok suci dan baik, sehingga tidak membutuhkan pertobatan dan perubahan. Tapi beda dengan banyak orang sederhana yang kita anggap kurang baik, justru banyak yang menyadari kekurangannya dan membangun sikap pertobatan. Mereka ingin terus maju. Lalu bagaimana dengan kita? Kita termasuk kelompok yang mana? Yang berpihak pada sikap hidup anak pertama? Atau kita termasuk kelompok hidup anak kedua? Kitalah yang bisa menjawabnya. Saya ingin berpesan kepada kita, terbukalah hati kita dan terus berusaha untuk memperbaharui hidup kita lewat semangat pertobatan kita, dan supaya kita kelak menjadi pribadi-pribadi yang selalu memberi berkat bagi sesama yang lain. Amin. Salam keluarga kudus Nazaret. Dan semoga kita semua hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Berkah dalam.